Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Daulatini Eka Paksi. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah manajemen proyek dengan tugas analisis manajemen risiko pada proyek pembangunan infrastruktur gedung. Pada slide pertama di bagian pendahuluan, proyek pembangunan gedung melibatkan banyak stakeholder seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, pemasok, dan tenaga kerja. Kompleksitas koordinasi ini meningkatkan kemungkinan munculnya masalah. Selain itu, fluktuasi harga material dan perubahan desain sering menyebabkan pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen risiko yang terstruktur agar potensi masalah dapat diidentifikasi sejak awal. Kemudian pada permasalahan penelitian, yang pertama ada identifikasi variabel risiko, kemudian yang kedua menentukan tingkat probability impact, dan ketiga menentukan prioritas risiko. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi risiko dominan, kemudian yang kedua menghitung tingkat risiko, dan ketiga memberikan rekomendasi mitigasi. Pada bagian metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner. Kemudian responden dipilih dari praktisi yang memiliki pengalaman langsung dalam proyek konstruksi. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil risiko berdasarkan hasil pengamatan data. Kemudian pada bagian metode analisis risiko, yang pertama Probability Impact Matrix yang disingkat dengan PIM, kemudian yang kedua Risk Priority Number, dan ketiga kategori rendah, sedang, dan tinggi, di mana metode Probability Impact Matrix digunakan untuk menilai dua aspek utama risiko, yaitu kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak. Responden memberikan penilaian menggunakan skala Likert. Nilai tersebut kemudian dihitung untuk memperoleh Risk Priority Number. Hasil akhirnya berupa klasifikasi risiko ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya hasil risiko eksternal. Risiko eksternal menjadi faktor paling dominan karena berada di luar kendali langsung manajemen proyek. Kenaikan harga material dapat meningkatkan anggaran secara signifikan, sementara cuaca ekstrim dapat menghentikan aktivitas konstruksi. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi jadwal dan biaya proyek sehingga termasuk kategori risiko tinggi. Kemudian hasil risiko manajerial. Risiko manajerial berkaitan dengan sistem pengelolaan proyek, keterlambatan pengiriman material sehingga terjadi akibatnya kurangnya koordinasi atau perencanaan logistik yang kurang matang. Dampaknya dapat menyebabkan pekerjaan tertunda dan mengganggu alur kerja di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan rantai pasok menjadi hal yang sangat penting. Kemudian hasil risiko teknis atau desain. Perubahan desain yang dilakukan setelah proyek berjalan sering menimbulkan pekerjaan ulang. Reward tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga menambahkan biaya tenaga dengan kerja dan material. Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi dan finalisasi desain sebelum proyek memasuki tahap konstruksi agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek. Komunikasi yang intensif antara kontraktor dan pemasok membantu mengurangi hambatan distribusi material. Selain itu, proses perencanaan yang matang sebelum konstruksi dimulai dapat mencegah terjadinya perubahan desain yang merugikan.